Kerajaan Mataram, sebuah kerajaan yang besar dan kuat di Indonesia kuno, yang dikenal dengan kekuatan militer dan pengaruh budayanya, mencapai puncak kejayaannya antara abad ke-8 dan ke-10, sebuah periode yang dikenal dengan kemajuan luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan. Kerajaan ini meninggalkan warisan berupa candi-candi megah yang hingga kini masih memukau dunia, seperti Prambanan dan Borobudur, yang menjadi simbol kejayaan masa lalu. Jantung kerajaan ini berada di Jawa Tengah, wilayah yang terkenal dengan datarannya yang subur dan lokasinya yang strategis, yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan budaya yang pesat. Di bawah pemerintahan dinasti Sailendra dan Sanjaya, Kerajaan Mataram mengalami masa keemasan dalam bidang budaya dan seni, dengan banyak karya seni dan sastra yang dihasilkan. Periode ini ditandai dengan pembangunan beberapa candi paling ikonik di Indonesia, termasuk Prambanan dan Borobudur, yang dibangun dengan teknik arsitektur yang sangat maju. Keajaiban arsitektur ini menjadi bukti kepiawaian dan dinamika budaya kerajaan yang canggih, dengan ukiran yang rumit dan simbolisme yang mendalam. Para penguasa Mataram adalah pelindung setia agama Hindu dan Buddha, yang memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat. Mereka menugaskan pembangunan candi-candi besar yang didedikasikan untuk agama-agama ini. Menunjukkan keyakinan spiritual mereka dan komitmen terhadap pembangunan budaya. Candi-candi ini berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat pembelajaran, dan upacara kerajaan, menjadi pusat kehidupan religius dan intelektual. Prestasi arsitektur Kerajaan Mataram mencerminkan perpaduan unik antara pengaruh India dan estetika Jawa asli, menciptakan gaya yang khas dan indah. Perpaduan ini menghasilkan mahakarya arsitektur yang menakjubkan dan sangat simbolis, yang hingga kini masih dipelajari dan dikagumi. Pengaruh Kerajaan Mataram melampaui batas-batasnya, memainkan peran penting dalam perdagangan dan diplomasi di Asia Tenggara, menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan lain. Kehebatan maritim kerajaan ini memungkinkannya menjalin hubungan dengan kerajaan lain, mendorong pertukaran budaya dan kemakmuran ekonomi, serta memperluas pengaruhnya. Kemegahan arsitektur Prambanan dan Borobudur menarik para peziarah dan cendekiawan, memperkuat reputasi Kerajaan Mataram sebagai pusat agama dan budaya yang penting, yang terus mempengaruhi hingga hari ini. Candi Prambanan dan Borobudur tetap menjadi simbol yang kuat dari kekayaan warisan budaya Indonesia, yang terus menginspirasi generasi baru. Keajaiban arsitektur ini terus menarik pengunjung dari seluruh dunia, yang datang untuk mengagumi ukirannya yang rumit dan makna spiritualnya, menjadikan mereka destinasi wisata yang sangat populer. Candi Prambanan, yang juga dikenal sebagai Loro Jonggrang, berdiri sebagai bukti kepiawaian arsitektur Kerajaan Mataram kuno. Kompleks candi ini tidak hanya memukau dengan keindahan visualnya, tetapi juga dengan cerita dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Terletak di Jawa Tengah, Indonesia, kompleks candi Hindu yang megah ini adalah yang terbesar dari jenisnya di negara ini. Setiap sudut candi ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan, menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya. Dibangun pada abad ke-9 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Sanjaya, Prambanan didedikasikan untuk Trimurti, Brahma Sang Pencipta, Wisnu Sang Pemelihara, dan Siwa Sang Penghancur. Setiap candi utama mencerminkan aspek-aspek penting dari dewa-dewa ini. Kompleks candi ini dirancang sebagai mandala, konfigurasi geometris suci yang melambangkan alam semesta dalam kosmologi Hindu. Desain ini tidak hanya estetis tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Di tengahnya berdiri Candi Siwa yang menjulang tinggi, diapit oleh Candi Brahma dan Wisnu yang sedikit lebih kecil. Ketiga candi ini membentuk inti dari kompleks Prambanan. Ketiga candi utama ini dikelilingi oleh banyak candi yang lebih kecil, menciptakan ansambel yang harmonis. Setiap candi kecil ini memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Dinding Candi Prambanan dihiasi dengan relief yang rumit yang menggambarkan adegan-adegan dari epik Hindu, Ramayana. Relief ini tidak hanya indah tetapi juga menceritakan kisah-kisah yang penuh makna. Seni dan keterampilan para pemataram terlihat jelas dalam figur-figur yang hidup dan komposisi yang rumit. Setiap ukiran adalah bukti dari dedikasi dan keahlian mereka. Gaya arsitektur Candi Prambanan mencerminkan pengaruh tradisi India Utara dan Selatan. Pengaruh ini terlihat dalam detail-detail arsitektur yang rumit dan megah. Candi Prambanan bukan hanya mahakarya arsitektur, tetapi juga situs yang memiliki makna religius dan budaya yang besar.
Tempat ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya selama berabad-abad. Saat ini, candi ini menjadi situs warisan dunia UNESCO, menarik pengunjung dari seluruh dunia. Pengakuan ini menegaskan pentingnya Prambanan sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Candi Borobudur, sebuah keajaiban arsitektur dunia kuno, berdiri megah di dataran Kedu di Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dari seluruh dunia. Dibangun pada abad ke-8 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Sailendra, candi ini mencerminkan kejayaan dan kemakmuran masa lalu. Monumen Buddha kolosal ini berdiri sebagai bukti pengabdian spiritual dan kecerdasan artistik Kerajaan Mataram. Setiap ukiran dan relief di candi ini menceritakan kisah yang mendalam tentang kehidupan dan ajaran Buddha. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Pengakuan ini menegaskan pentingnya candi ini dalam sejarah dan budaya dunia. Desain candi mencerminkan kosmologi Buddha Mahayana, yang melambangkan perjalanan dari alam duniawi menuju pencerahan. Setiap tingkat candi menggambarkan tahapan dalam perjalanan spiritual ini. Dibangun sebagai mandala yang besar, Borobudur terdiri dari 9 platform yang ditumpuk, 6 platform persegi yang dimahkotai oleh 3 platform melingkar. Struktur ini mencerminkan keseimbangan dan harmoni dalam arsitektur Buddha. Platform persegi dihiasi dengan relief yang rumit, yang menggambarkan berbagai cerita dari kehidupan Buddha dan ajarannya. Sedangkan platform melingkar diatapi dengan 72 stupa berbentuk lonceng, masing-masing berisi patung Buddha. Stupa-stupa ini melambangkan kesucian dan pencerahan. Struktur candi melambangkan 3 alam kosmologi Buddha, Kamadhatu, dunia keinginan, Rupadhatu, dunia bentuk, dan Arupadhatu, dunia tanpa bentuk. Setiap alam ini menggambarkan tingkat kesadaran yang berbeda dalam ajaran Buddha. Pengunjung naik melalui alam-alam ini saat mereka mengelilingi candi, mencerminkan jalan spiritual menuju pencerahan. Setiap langkah yang diambil adalah simbol dari perjalanan batin yang mendalam. Relief di dinding Candi Borobudur adalah mahakarya seni Jawa kuno. Setiap ukiran adalah cerminan dari keahlian dan dedikasi para seniman masa lalu. Gaya arsitektur Candi Borobudur menunjukkan perpaduan yang harmonis antara unsur-unsur Jawa asli dan pengaruh dari India. Perpaduan ini menciptakan sebuah karya seni yang unik dan tak tertandingi. Perpaduan gaya ini menyoroti pertukaran budaya yang terjadi antara Kerajaan Mataram dan anak benua India. Pertukaran ini memperkaya warisan budaya dan sejarah kedua wilayah. Arsitektur Kerajaan Mataram menunjukkan pengaruh India yang mendalam. Hal ini terlihat pada ukiran yang rumit dan struktur menjulang tinggi yang mirip dengan candi-candi di India Selatan. Prambanan dan Borobudur adalah contoh utama bagaimana gaya arsitektur lokal diintegrasikan ke dalam desain yang megah. Struktur ini berfungsi sebagai tempat suci keagamaan dan bukti kecerdasan arsitektur kerajaan. Arsitektur suci Kerajaan Mataram adalah ilustrasi sempurna dari sinkretisme. Sinkretisme ini paling terlihat di candi-candi, di mana unsur-unsur dari kedua agama dipadukan secara harmonis. Saat kita menjelajahi sisa-sisa Kerajaan Mataram, kita menyaksikan evolusi gaya arsitektur yang menarik. Ini adalah perjalanan yang mengungkap masa lalu kerajaan dan warisannya yang abadi.